Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'matalak wal mulka la syarikalak. Amma ba'du. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, hari ini Senin 31 Agustus 2015 kembali berjumpa dalam acara Mozaik Haji. Dan pada pagi yang berbahagia ini kita masih bersama narasumber Dai Raden. Assalamualaikum Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Antum Setelah sehat? kemarin sehat ya, tambah sehat lagi ya. Alhamdulillah. Dai, hari ini kita akan berbicara tentang suatu yang sangat luar biasa sekali. Mengapa berihram? Karena sebagian jamaah yang dari Madinah sudah mulai bergerak ke Mekah. kota Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana ini Dai? Ya, Ustaz Faiz, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, ihram itu seperti yang saya bilang kemarin Ustaz Faiz, bahwa haji ini adalah ibadah yang penuh dengan maknawiyah, ya, dengan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ritualitas yang dilakukan. Salah satunya adalah ihram. Kenapa orang berhaji itu, ya, ihram itu termasuk rukun, ya, rukun haji. Jadi kalau nggak dikerjain ihramnya ya batal, rukunnya ya, dan dapat idam ya. batal ya tentu. Jadi ihram itu adalah awal kita mau melaksanakan ibadah umroh ataupun haji gitu ya, dan kita menggunakan itu di mikot ya. Betul. Ya, kalau orang Indonesia biasanya sebagian ulama karena kadang-kadang perjalanan tidak memungkinkan untuk ke Bir Ali, biasanya mereka menggunakannya di Jeddah gitu ya. Mikot makani ya. Mikot makani. Jadi ihram itu kain putih-putih, kalau laki-laki 2 helai kain yang tidak ada jahitannya sama sekali. Ya, sebagian ulama juga mengatakan warna tidak ada masalah, Tidak ada ya. masalah. Cuma memang dianjurkan yang putih dan tidak berjahit, Tidak berjahit. tidak boleh ada warna sedikit pun dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan ya berpakaian seperti biasa, warnanya putih gitu ya. Dan bagi laki-laki juga tidak mengenakan daleman dan lain sebagainya. Pokoknya polos lah gitu ya, hanya menggunakan kain berwarna Apa putih. sih makna yang tersimpan di balik semua ini? Ya, subhanallah, intinya bahwa ketika orang itu sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya pemirsa yang mau berangkat ataupun yang sudah ada di Madinah, ihram kita berhaji ini kan menjadi duyufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala, al-Quds yang maha suci. Satu ya, maka kita menggunakan kain ihram itu bermakna ya memang kita harus punya kesucian hati, kesucian jiwa, kesucian fisik, maka sunnah. Bisa jadi mungkin dari warna bisa ketahuan ya identitas itu ya. Merah kata orang berani, kemudian mungkin lambang ya, simbol, pink itu simbol. mungkin jatuh cinta. Iya, simbol. Ungu warna apa ungu katanya? Ungu itu warna ketenangan. Oh, bukan janda bukan? Bukan. Bukan. Kemudian katanya kalau misalnya putih itu kesucian, bisa jadi ya simbol-simbolnya ya. Jadi bahwa memang warna putih itu mencerminkan kebersihan hati. Dan yang ini Ustadz Faiz, bahwa ketika orang menggunakan kain ihram, dan itu tidak ada beda antara pejabat dengan rakyat, orang kaya dengan orang miskin, semua aturan itu dibuat sama oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan pakaian putih dengan tanpa jahitan, bahwa putih itu bermakna bersih, bersihkan hatimu menghadap Allah Subhanahu wa taala, lepaskan, tanggalkan semua jabatanmu, hartamu, gelar sosialmu dan semuanya hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita bermandi dulu seperti mandi besar sebelum menggunakan kain ihram, kemudian kita menggunakan wangi-wangian sebelum kita mandi, karena kalau udah pakai kain ihram dan baca niat tidak boleh lagi kan begitu. Artinya bahwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui simbol ihram ini ya. Jadi kadang-kadang datang menemui aku, kata Allah, tidak perlu bawa apa-apa tapi bawa hati ya Ustaz. Iya, semua. Jadi kadang-kadang begini Ustaz, kita ini aneh ketika kita berhadapan dengan manusia yang punya pangkat, jabatan, atau kita punya kepentingan ya kan. Kita prepare-nya itu luar biasa. Ya mandi, gosok gigi, pakai minyak wangi, ya kan belum ketemu nih adab-adab sama manusia kita jaga. Tapi giliran sama Allah Subhanahu wa taala kadang kita selebor aja ya
ya itu, kan? iya. Ya kadang-kadang bekas kencing kita nggak pernah Nauzubillah tahu min dan lain dzalik, sebagainya. iya. Nah, maka waktu ihram ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memang aku nggak butuh semua apa yang atributmu gitu iya. kan. Yang aku perlukan engkau datang kepadaku dalam keadaan hati yang bersih, lahir batin yang bersih. Karena yang aku terima dalam sebuah hadis kan disebut, Iya. Innallaha la yanzuru ila sawarikum wala Iya. ila ajsamikum walakinallaha yanzuru qulubikum. Subhanallah. Ya, Allah tidak melihat sawar, wajah. Ajsamikum, fisik kita, ya maknanya harta dan lain sebagainya, walakinallaha yanzuru qulubikum. Tetapi Allah melihat hati kalian. Aku melihat hati kalian. Yang lain Allah lupakan semuanya, Ya Allah, tapi yang membedakannya mungkin di hati betul, ketakwaan. dan itu memang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dai, tapi kita pengen lihat dulu update kedatangan jamaah kita yang sudah ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Boleh ya? Silakan. Ya, sekarang kita mau sama-sama update mozaik jamaah yang sudah tiba di Kota Mekah Al-Mukarramah. Ada beberapa jamaah. Ini update-nya Dai sebanyak 4.636 jamaah calon haji telah tiba di Mekah Al-Mukarramah pada hari Minggu. Kemarin 30 ya. Tanggal 30, hari ini 31 Dai ya. Mereka tergabung dalam 12 kloter. Nah, kemudian jamaah melaksanakan umroh kudum setibanya di Kota Mekah Al-Mukarramah. Sumber ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, jadi mereka sudah bergerak menuju Kota Mekah kemarin diinformasikan kan oleh Sapais juga dan kan. ini mungkin jamaah jadi semakin tahu, sudah semakin banyak yang ke Kota Mekah Al-Mukarramah, dan bisa jadi keluarga di Indonesia pun sudah berbahagia, sebagian saudaranya sudah ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Sudah mulai melaksanakan aktivitas gitu ya di dan Kota ini sudah menjalankan umroh yang tadi bilang ya. Umroh kedatangan. Berkaitan masalah simbol lagi, kan dia tidak pakai, setahu kita tidak pakai sepatu Dai ya. Oh iya, memang. Kalau saya mungkin ke sini luar biasa pakai sepatu, kaos kaki, tapi ketika kita lihat tayangan di depan Ka'bah, mereka tidak pakai sepatu sama sekali. Mengapa ketemu Allah tidak pakai sepatu? Sementara ketemu Pak Camat kita pakai sepatu, bahkan diusir kalau masuk kantor nggak pakai sepatu. Ya, ini berkaitan dengan adab ruhani gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang tidak membutuhkan sedikit pun dari dunia ini. Jadi dunia ini memang Allah nggak butuh sama sekali. Orang dia ada punya dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia. Nah, selama ini kan sebaliknya. Kita selalu mengagung-agungkan dunia. Bayangkan Ustaz, kadang-kadang kita ketemu dengan orang beli sepatu harganya 40 juta. Buat sepatu doang ya, ada yang 80 juta. Di mana sih? Di kaki di gitu kaki, ya. Dan dalam pandangan orang sepatu menjadi mewah. Begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepatumu mulai harga 5.000 sampai yang 50 juta ya itu nggak aku akan nilai. Nggak ada, hilang semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara maknawianya ya. Dan Rasulullah juga membolehkan orang menggunakan sepatu tapi tetap digunting supaya terbuka mata kakinya bagi itu yang punya penyakit atau memang ada halangan untuk menggunakan sendal ya. Kalau secara psikologi Dai, apa sih yang bisa berpengaruh kepada hatinya para jamaah ketika mereka memakai kain ihram? Kira-kira apa psikologi yang bisa nyambung ke hati mereka? Allah Subhanahu wa taala, kita di manusia ini kan karakter itu muncul dari satu kebiasaan ya kan, habits. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala making habits, lagi membentuk pola kita yang selama ini aktif di dunia, aktif dengan berbagai kegiatan, kesibukan dan semua kehidupan, lini-lini kehidupan manusia yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama haji ini Allah Subhanahu wa taala mengiris itu semua, mendelete itu semua dan memasukkan satu pola ya, lagi membangun satu pola karakter kepada manusia. Sesungguhnya secara psikologi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan begini, wahai hambaku, sesungguhnya kalau engkau sadar engkau datang ke dunia ini dalam keadaan telanjang dan kembali kepadaku nanti dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Hanya dua helai itu saja atas bawah. Dan itu pun karena tidak mungkin tidak ditutupi, tidak pakai kan? Tidak mungkin. Kita bukan jahiliyah yang ketika taub dia tidak pakai apa-apa. Karena ini adab ya. Orang meninggal juga kan di kafan itu asbabnya karena nggak mungkin dong orang membawa jenazah tanpa bungkus gitu ya kan. Betul sekali. Dan Dai, kita akan mendapatkan kiriman dari Ustadz Zul yang ada di Saudi. Seperti apa videonya? Sama-sama kita saksikan yuk. Pemirsa, pada saat ini kami bersama Kloter 1 Jakarta yang saat ini akan menuju Makkah. Kami sudah niat Allah baik Allahumma umratan, dan kemudian kami bersama-sama para jamaah sebanyak 445 orang. Kami akan menuju Makkah
Ibu bapak bisa talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Pemirsa, mohon doa semoga kami mendapatkan haji yang mabrur. Insya Allah kami kembali ke tanah air dengan selamat sentosa. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Melihatnya jadi merinding ya. Ya. Subhanallah, Jadi rindu gitu ya. betapa bahagianya yang mendapatkan undangan bisa umroh, bisa haji. Iya. Itu tadi kiriman video dari Ustadz Zulkarnain bersama para jamaah. Mungkin anak-anaknya di rumah juga pada, itu mama saya yang pakai kacamata hitam. Ada yang Di belakang menangis Ustadz kali Zul ya langsung nangis, tapi nangis bahagia karena nampaknya sehat dan nampaknya walafiat. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama-sama. Kita kembali kepada simbol-simbol. Dan kita akan mencoba menghubungi Ustadz Zul yang ada di sana. Mungkin kita bisa bicara langsung dengan Ustadz Zul ya. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar Ustadz Zulkarnain? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Tadi kita Alhamdulillah, melihat tayangan video yang dikirim Ustadz Zul sudah mulai ngambil mikot ya? Iya, alhamdulillah. Kami tadi sekitar jam 8 pagi sudah mulai ngambil mikot di Bir Ali Mekah ya? Iya. bersama para jamaah. Ya. Kemudian kita baru selesai tahalul ini, Ustaz, habis ambil umrah. Ya Allah, aman semuanya, Alhamdulillah. aman semua, rapi semuanya, Aman. Alhamdulillah. tertib Kami agak semuanya. khawatir tadi awalnya, Ustaz. Iya, Karena di Madinah sudah begitu zahmah, padat orang, kemudian juga di Mekah juga kami lihat siaran dari televisi langsung, mubasyarah dari televisi Arab Saudi juga Iya. penuh. Begitu kami sampai di depan Ka'bah, subhanallah, kami masih speknya masih begitu banyak kosongnya, alhamdulillah, Ustaz. ya Allah, merindingnya saya mendengarnya. Alhamdulillah ya Allah. Ustadz Zul, apa rasanya setelah tahalul? Apa rasanya secara hati yang didapatkan oleh Ustadz Zul dan para jamaah? Hati yang bagaimana yang dirasakan saat ini? Allah Karim, Allah Karim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah telah pilih kami, alhamdulillah, sebagai hamba-hambanya yang Allah izinkan untuk memenuhi panggilan Allah pada tahun ini. Itu yang membuat kami bahagia karena kami belum tahu apakah umur kami masih bisa sampai untuk melakukan hal seperti ini lagi. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua juga kami bahagia, begitu bahagianya Ustadz, bahwa seluruh jamaah walaupun yang ikut di Indonesia ini banyak yang sudah keluar renta, Ustadz. Iya. Yang sudah banyak memakai gelang yang merah. Iya. Gelang merah itu kami identifikasi dalam kesehatan, ada gelang kuning, ada gelang merah. Iya. Itu sudah banyak sekali, sudah tua di atas 60 tahun dan sudah penyakit yang agak kronis. ya. Iya. Iya, tapi alhamdulillah atas izin Allah dan takdir Allah, semua logika kita bisa hilang. Yang sakit insya Allah bisa sehat. Amin. Bu. Amin. Alhamdulillah, Ustaz. Amin ya Allah. Amin. Ustadz Zulkarnain, mohon doa untuk Indonesia yang kita cintai ini setelah tahalul. Insya Allah, amin, amin. Tabarakallah. Insya Allah. Salam untuk semua jamaah. Sama-sama Ustaz. Ustadz Zul Semua mungkin mau doanya. menyapa anak istri yang ada di Indonesia, boleh kita kasih waktu sedikit sebagai tanda syukur Ya, kami. Ya, buat istri dan anak-anakku, Muhammad Ternan dan Naura dari Tazul Alia, kami mohon doanya. Kami di sini semua alhamdulillah sehat walafiat dan semoga bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat juga dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Penginapan berapa jauh Ustadz Zulkarnain pemondokan para jamaah? Kalau di Madinah alhamdulillah di bawah 500 meter, Ustaz. Oh, dekat sekali. Tapi yang di Mekah ini kami dapat penginapan yang luar biasa, bintang 5 mungkin ya setara. Tetapi agak lumayan jauh, 5 kilo. Tapi ada Tetapi shuttle kami bis. Ya, Ada shuttle bisnya? Ada shuttle bisnya ya. 24 jam alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam cinta rindu kami untuk semua jamaah Indonesia. Kami bangga, kami senang semuanya. Iya Ustaz, insya Allah. Terima kasih juga Ustaz doanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ila liqa. Ya, Ma'asalama. Insya Allah, makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kehabisan syukur ya di lidah kita Ustadz ya. Betapa itu makanya ini Ustaz, kenapa juga disunahkan untuk bertalbiyah dengan suara yang Lebih nyaring, kencang ya. keras ya.
Artinya bahwa menunjukkan kegembiraan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Faiz kalau tiba-tiba mendapatkan surat panggilan dari presiden, bukan untuk panggilan ke penjara Histeris bukan ya. Panggilan ini kita tahu panggilan kebahagiaan, panggilan cinta, panggilan kasih sayang gitu ya. Tentu kita akan mengabarkan itu kepada semua orang ya kan. Aku dipanggil Pak Presiden loh, aku dipanggil oleh Pak Gubernur, aku dipanggil oleh fulan. Nah, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak luapan labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Jadi memang kita harus bersyukur dengan syukur yang begitu banyak bagi orang-orang yang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk bisa bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala di kota yang penuh dengan keberkahan ini gitu ya. Pemirsa, kalau tadi menyaksikan dan mendengar langsung ketika jamaah sudah sampai kepada tahallul akhir dari sebuah rukun ihram itu sendiri, artinya mereka sudah bebas dari larangan-larangan. Itu nikmat yang luar biasa yang Ustadz Zul katakan logika tidak bisa mencerna itu semuanya. Ustadz ya dai ya, ketika jamaah yang sudah banyak gelang warna merah itu simbol mereka sudah tua, tetapi bisa melewati itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama update ini sunnah-sunnah selama ihram. Yang pertama, memperbanyak lafaz talbiyah seperti yang dai sampaikan tadi ya. Lafaz talbiyahnya bagaimana dai? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak, lakawal mulk la syarika lak. Ini juga menunjukkan ini Ustaz. Talbiyah ini menunjukkan bahwa ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Enggak ada selain Engkau yang bisa. Bukan karena aku kaya, bukan karena apa-apa. Bukan karena ilmu ya. Emang enggak ada apa-apa gitu tapi kan. Karena emang Allah yang undang itu la semuanya. syarika lak. Jadi memang hanya Allah. Subhanallah. Yang kita tuju hanya Allah. Ya bughi mardotillah, hanya Allah, ridho Allah yang kita cari. Pun kita bisa berangkat, dapat rezeki, kesehatan. Ustaz, saya pernah ngobrol dengan seorang pilot. Kapal itu, pesawat itu, semua badannya itu isinya adalah minyak ya, yang suatu saat anytime dia bisa terbakar, meledak dan Allah sampaikan dia salam, Allah sampaikan dia yang maha menyelamatkan dari kita berangkat sampai kita tiba dan kita kembali lagi. Kalau bukan Allah siapa? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sesungguhnya perjalanan menuju ke sana 9 jam kurang lebih waktu pesawat itu, kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan semua keakuan kita. Andai Allah ledakkan itu pesawat, andai Allah hancurkan itu pesawat, selesai semuanya. Selesai. Dan disitulah ketergantungan seorang hamba kepada Rabbnya. Iya kan? Ketergantungan kan? Allahus Somad. Allah tempat bergantung di situ. Kalaupun aku seorang yang kekar badannya, jago bisa bertarung. Kalau udah meledak? Allah hancurkan, nggak bisa. Makanya tadi sunahnya yang kedua tadi kalau kita baca memperbanyak tasbih, tahmid dan tahlil ya. Itu memuji subhanallah. Dan mengecilkan diri kita, ya kan? Bertahmid ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan bertakbir memuji kebesaran Allah. Betapa kecilnya kita ini dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita disunahkan juga Ustadz membaca niat ihram di atas kendaraan ketika mikot. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah, bahwa dahulu Rasulullah kalau dia ketika ihram, dia ngambil mikot di salah satu tempat di sana, katakanlah di Bir Ali, kemudian dia baru naik kendaraan, baru dia baca niat, di onta dia baru baca niatnya. Nah sekarang dikiaskan kepada di atas kendaraan, begitu Ustaz ya? Iya. Jadi memang istimbat lil hukminya, bahwa cara pengambilan hukumnya karena memang kondisi sekarang dengan dulu berbeda alatnya ya. Kias ya, dikiaskan. Iya, maka diijtihadkan oleh para ulama di atas kendaraan gitu. Tidak di tempat mikotnya itu yang di masjidnya. Subhanallah. Pemirsa, bagi pemirsa di rumah yang ingin keluarganya dihubungi oleh tim Mozaik Haji, silakan nanti menghubungi kami yang akan kami tayangkan nomor teleponnya di 02187794.000. Kami akan menghubungi keluarga saudari, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu bisa jadi tetangga juga boleh ya. Boleh. Kalau tetangganya lagi haji di sana, hubungin kami di sini, kami akan hubungi mereka dan kita akan bisa berdialog nantinya dengan mereka sebagai tanda kangen kita ya. Dan seperti apa sih cuaca saat ini di Saudi Arabia? Seperti apa? Ya, ini update cuacanya, Dai ya. Lumayan bagus ya. Ini tanggal 30 Dai ya, kemarin. Mungkin tidak jauh berbeda dengan hari ini ya. Perakiraan suhu udara
32, 45 artinya ya memang cerah ya. Cerah. Ini sampai besok ya kayaknya nih ya di Madinah. Kemudian 32 sampai 45 derajat Celcius. Cuaca cerah, sebagian berawan. Kemudian perakiraan suhu udara. Tapi ada badai petir itu, Ustaz. Oh, di Mekah ya, 34 sampai 35 derajat Celcius. Cuaca sebagian cerah dengan badai petir. Jadi harus hati-hati juga memperbanyak. Ini mungkin Da'iyah makna kenapa selama kita di sana memperbanyak zikir tuh ini salah satunya ya. Bisa jadi Allah tuh bikin takut dulu ya. Benar nggak nih? Allah bikin takut dulu biar kita tuh semakin bergantung dengan dia. Enggak juga. Artinya atau bagaimana? Ini kan kondisional ya. Kalau cuaca misalkan ada petir, hujan, badai dan sebagainya adalah cuaca. Tapi seperti yang kita bahas kemarin bahwa bekal menuju ke haji ini adalah takwa. Jadi rasa takut, mahabbah, rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, zauqiyah ya, yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala itu munculnya justru dari Indonesia. Misalkan Ustadz Pait sendiri udah dapat jadwal keberangkatan ya, lunas sudah untuk ongkos naik hajinya, tanggal dan lain sebagainya. Itu hati kita udah mulai H2C. Iya, harap-harap cemas gitu ya Allah. Panjangkah umurku sampai hari di mana aku berangkat, sudah mau berangkat ya kan? Sakit atau apa artinya gitu ya. Ya Allah, pantaskah aku untuk bisa berjumpa denganmu ya? Rasa-rasa itu sudah mulai dirasakan oleh para jamaah di Indonesia ya ketika dia mau berangkat. Dan ketika menuju ke sana tuh kadang-kadang ada yang sampai ketika datang ngelihat Madinah atau ngelihat Mekah itu langsung bercucuran air mata gitu ya. Langsung. Ya Allah, rasa nggak percaya gitu. Benarkah saya sudah sampai di sini? Bahkan ada yang udah nabung sampai 34 tahun, Ustaz. Ya kan ada yang nabung sampai 38 tahun untuk tapi bisa berangkat haji gitu ya. Ya Allah, itu betapa dia pengen sekali. Ini ada yang berkaitan dengan tadi Ustaz sampaikan. Ditahan dulu. Kita akan kembali di Mozaik Haji setelah Alhamdulillah. Insyaallah. الناس ولكن أكثرهم لا yang terpotong tadi. Gelang merah tanda tua itu. Iya, masih di Mozaik Haji dan masih bersama saya Faiz ditemani Dai Raden dengan tema mengapa berikhram. Tadi sempat terpotong Dai ketika Dai bilang ada yang sampai tidak percaya sudah berpuluh-puluh tahun bisa sampai. Ini Ustadz, tadi Ustadz Zul juga bilang bahwa jamaah Indonesia banyak yang tua-tua sampai dapat gelang merah ya, yang tadi ada sampai menabung. Makanya Rasulullah SAW itu mengancam ya, memberikan bukan ancaman warning gitu ya kepada orang-orang yang memiliki harta, kemampuan, kesehatan yang bila mereka tidak berangkat haji ya dan meninggal dalam keadaan belum berangkat, belum niat. Tapi sementara syarat dia punya kemampuan, dia sudah mampu. Iya. Maka tinggal pilih mau meninggal dalam keadaan jahiliyah ya kan, Yahudi, Majusi atau apa gitu kan. Nah, kadang-kala mungkin dia ke Bangkok dia siap, dia ke Amerika kemana dia siap lah ya. Selain itu ke gitu Singapura dia siap ya, jalan-jalan ke jadi tempat jangan berpikir ini kan panggilan Allah. Saya belum diundang. Padahal kan kita harus melayakkan diri kita untuk mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Sebenarnya Dai bisa jadi dengan kontrakan banyak itu undangan Allah loh. Lah iya artinya bahwa dengan tanahnya laku itu undangan Allah. Diberikan Allah kelapangan rezeki, itu kemudahan gitu ya, untuk bisa punya harta dibandingkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala ya melalui lidah Rasulullah SAW tadi memberikan bahwa semua rezeki itu sebenarnya ya memang harus kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam surat Al-Jum'ah misalkan Allah mengatakan setelah engkau selesai sholat bertebaran fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kalau sudah dapat wadzkurullah, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita dapat itu memang outputnya harus ke Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti Allah kasih lagi. Dan kita akan sama-sama lihat seperti apa sih langkah-langkah ketika memakai kain ihram seperti apa saja. Kita lihat tayangannya. Yang pertama, lakukanlah mandi besar dengan niat untuk berikhram. Yang kedua, pastikan bagian di bawah kain adalah yang lebih panjang. Kemudian melepas dalaman karena dilarang memakai underwear bagi laki-laki.
Kemudian yang keempat, pakailah kain ihram melewati pusar, karena pusar bagian dari aurat dai ya, nanti kita bahas. Yang kelima, boleh mengenakan sabuk untuk mengencangkan, karena Takut bisa jatuh. jadi ada sesuatu margin errornya. Ya. Yang keenam, saat tawaf bahu sebelah kanan itu dibuka. Ya. Gimana dai? Kita pembahasan ini yang pertama, mandi besar dulu Iya. kalau memungkinkan. Tetapi Iya. kalaupun biasanya orang yang di atas pesawat kan dia tidak lagi Iya. di alam lab, Ya tidak intinya mungkin. ini Ustaz, ini Iya. tadi juga simbolis ya. Kita dalam keadaan tidak junub, ya kan, kita tidak dalam keadaan hadas, Iya. tapi kok kita disunahkan untuk mandi Mandi besar. besar. Karena apa? Zanban akbar itu, dosa yang Dosa besar, yang besar itu itulah junub sebenarnya, ya kan? Junub terbesar kita itu adalah kesalahan terbesar kita itu, hadis terbesar kita itu, hadas terbesar kita itu adalah dosa. Iya. Nah, itu lambang. Artinya ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu beristighfarlah, mohon ampunlah, tinggalkanlah semua kelakuan-kelakuan, jangankan yang kecil, yang besar, jangankan yang besar, yang kecil juga harus dibersihkan semuanya. Jadi kita mandi itu, walaupun itu sebagian ulama mengatakan ya tidak apa kalau memang kondisionalnya tidak memungkinkan ya, Iya. tetapi itu merupakan Simbol, anjuran dari iya. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, bahwa kita harus menanggalkan semua kotoran-kotoran batin kita, kotoran-kotoran hati kita. Mohon maaf Ustaz, haji ini kan kita cuma dilarang 3 hal ya kan, kan, wala rofas, wala Fusuk, fusuk, jidal. wala jidal, ya. Dan ini kaitannya yang ini tadi, rofas ini adalah nafsu kita kepada lawan jenis, ya kan, dan ini harus ditinggalkan. Kemudian perbuatan fusuk, dosa ya, kita. perbuatan fasik, Iya. bohong, iri dengki. hati, dengki, dan semua penyakit-penyakit hati. Jidal ini adalah egois, Berantem, ya, kita ya, berantem, debat. suka merasa menang, hebat sendiri, merasa. Berarti kalau yang terbiasa di kursi-kursi sana, bapak-bapak yang suka berantem di kursi itu di sana Itu bahaya, dididik ya? oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh lagi lempar kursi, bahwa sekarang ini semua atribut itu dengan 3 hal ini, larangan 3 hal ini, ya memang harus ditinggalkan. Kita sapa pemirsa Iya, di rumah ya, yang sudah terhubung dengan kita. Halo, assalamualaikum. Kalau sudah nyambung, tapi kalau belum nyambung, pemirsa silakan hubungi kami di 021 yang ada di layar kaca kita. Sekali lagi silakan hubungi kami di 021 877 94000. Halo, assalamualaikum. Nah, kembali kepada ihram tadi, sambil nunggu telepon yang masuk ke kita, dai, ada satu yang menarik yang saya lihat, bahwa kita tidak memakai dalaman Iya. bagi laki-laki, tetapi perempuan tetap memakai Iya. itu semuanya. Apa dibalik perintah ini yang tersimpan? Ya, intinya bahwa datang kepada Allah tuh polos-polos aja sih. Nggak usah terlalu banyak macam-macam, nggak usah neko-neko ya kan. Kadang-kadang mohon maaf, ini juga Allah sedang melatih kita untuk jujur. Orang ini kadang-kadang luarnya bagus, bersih, Casing, indah, ya? casing, tapi dalamnya begitu banyak hal yang dia simpan. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan huwa ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Iya, iya. ya kan? Iya, dia Jadi tahu Allah bisa. tahu apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Di hadapan Allah tuh nggak perlu kita bohong lah, nggak Ada perlu yang masuk. pura-pura gitu. Ada yang ya. masuk dai ya? Nah, mudah-mudahan nggak pura-pura ada nelponnya nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Di mana ibu? Dengan Ibu Ana Probolinggo. Probolinggo. Silakan Ibu Ana, sudah tersambung. Ya, mau tanya Ustaz. Boleh, boleh. Untuk imam di Masjidil Haram itu letaknya di mana? Untuk apa Ibu? Untuk Masjidil imam Haram. di Imamnya. Masjidil Haram letaknya di mana itu? Oh, baik. Terima Ya. kasih Ibu. Ibu sudah berangkat belum sebelumnya? Ya, sudah. Sudah, tapi nggak sempat lihat ya di mana posisi imamnya ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ana di Probolinggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Posisi imam di Masjidil Haram, Ustadz, benar nggak sih katanya di dekat Hijr Ismail. Iya, situ bala dekat Hajar Aswad juga kadang Ya, dia suka di situ ya? kadang-kadang posisinya berubah-berubah Iya. ya, walaupun yang banyak stay memang di dekat Hijr Ismail yang ada semacam tempat yang memang khusus buat imam itu ya. Imamnya biasanya di situ. Kalau subuh misalkan kita lihat banyak askar yang menjaga buat imam datang dan Kadang-kala sebagainya. juga malah tidak di Hijr Ismail tapi di dekat Hajar Aswad. Ya. Kadang juga dia malah naik ke atas ya Betul. ketika sebelum ada perombakan lantai. Betul. Iya. Jadi tidak pasti Tidak pasti ya, karena pasti.
Fa'ina matuwalu fasama wajhullah. Di Mekah itu kemanapun kita memandang ya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Makanya poros iya, ya, pusatnya di jadi situ. kalau kita menghadap kemana saja ya di sana sah sholat. Ya berbeda dengan kita di Indonesia ada aturan menghadap kiblat ya karena kiblat sesuai Sudah di dengan situ. arah dengan posisi Mekah Iya. dari Indonesia gitu. Ustaz. Mudah-mudahan Ibu Ana bisa berangkat lagi dan bisa Amin. melihat langsung Amin, nanti ya posisi Allah. imamnya. Amin. Tapi ini iseng-iseng berhadiah dai, katanya kalau kita pengen lihat Imam Masjidil Haram itu kita banyak-banyak tuh stay dekat pintu Abdul Aziz karena biasanya di sana itu suka masuk tuh Iya. imamnya dari pintu Abdul Aziz. Iya. Jadi kalau kita pas ke bagian rizkinya kita bisa melihat bagaimana luar biasa penghargaan orang sana kepada pemuka agama. Betul. Ya artinya banyak hal yang perlu kita rapikan Ustadz. Ya masalah niat juga. Artinya kepada semua jamaah-jamaah yang diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok ada istilah haji mabrur, ya kan? Haji mabrur itu kan dari kata albir ya. Iya. Laisal biru antu walu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnallah ya kan? Walakin yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Bukanlah menghadap ke timur ke barat itu adalah albir, tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir itulah albir, kebenaran, betul kebaikan sekali, dan betul ketakwaan. Maka haji yang mabrur itu adalah haji yang memang fokusnya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Dai hari ini kan sudah ribuan yang sampai ke kota Mekah. Kita pengen lihat lagi kabar dari Saudi berapa jamaah yang sudah syahid fisabilillah ketika mendapatkan undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kemudian hingga hari ini sudah 8 jamaah. Allahumma ighfir lahu. Yang terakhir adalah Ani Sophia berusia 64 tahun dari Sukabumi, Jawa Barat. Semoga Ibu Ani Sophia ditempatkan di tempat yang indah, Amin. tempat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala. Kemudian yang ke-8 Bapak Sunarto bin Wiryantika berusia 54 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala Amin. mendapatkan surga buat beliau. Allahumma Dari ighfir Kementerian lahu. Agama Republik Indonesia hingga hari ini sudah 8 jamaah yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesungguhnya kematian itu pasti pemirsa, tetapi kematian yang indah itu ketika dalam keadaan husnul khotimah, dalam Amin. keadaan Amin. baik. Amin. Dan kita yakin bahwa ketika menjadi tamu Allah ini adalah sesuatu yang sangat baik, perkara yang sangat baik, dan itu di akhir hayatnya mereka melakukan kebaikan, yaitu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sepintas kita sedih, tapi mereka jauh lebih bahagia karena kita juga belum tahu seperti apa kita kondisi meninggal dunianya nanti. Pemirsa, kalau kebetulan atas izin Allah pemirsa yang menyaksikan tayangan ini kebetulan adalah keluarganya, silakan nanti hubungi kami di layar kaca untuk kami doakan bersama-sama. Sekali lagi, bagi pemirsa yang kebetulan atas izin Allah Subhanahu wa taala tadi melihat bahwa yang meninggal itu adalah keluarganya, silakan hubungi kami di 021 877 94000. Kami akan doakan secara bersama-sama nantinya untuk keluarga pemirsa yang sudah meninggal di Madinah ataupun di kota Mekah Al-Mukarramah. Saya jadi teringat lagi dengan simbol putih ya, bahwa meninggal itu kita dibungkus dengan kain kapan, Dai? Ya, ala kulli hal ya, bahwa memang kita tadi yang saya sebutkan bahwa mandi besar, kemudian tidak pakai daleman, kemudian semuanya itu adalah making habit. Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita, edukasi kita bahwa aku tuh sebenarnya kata Allah, untuk kamu nemuin aku tuh nggak susah-susah banget sih, nggak perlu harus apa-apa Bahkan gitu ya. ketika meninggal kita nggak bawa mobil ya. Semua yang kita cari di dunia 24 jam kali sekian umur kita itu ya begitu meninggal dunia akan tinggal kecuali 3 hal ya. Iya, termasuk batu bacaan nggak dibawa. Ya semua lah ya ini Berarti itu semua. boleh pindah ke tangan saya. Boleh ada. Setelah yang satu ini nanti ada telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, siapa di mana namanya Pak? Haji Abdul Rahim Indramayu, Pak. Bapak Haji Masya Allah. Abdurrahim Indramayu, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah berangkat atau calon? Pak. Alhamdulillah waktu 82 sampai 85 Pak di sana. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau lihat tayangan ini kembali kangen ya Pak?
Alhamdulillah, iya Pak. Kita nggak ada lagi ya, cuma ingin Pak, tolong pada jamaah sampaikan pada jamaah, doakan kami Pak. Allah, Doakan amin. kami, Amin. kesana lagi Pak. Amin, amin, Amin. insyaallah, amin. Bapak, Tolong Pak ya. Ya, ya, Bapak kenapa ada kerinduan yang mendalam ya sampai Bapak suaranya gemetar Ya sampai Allah, rindu sekali Pak, Ya Allah. Allah Akbar Pak. apa yang paling Bapak rindukan dari kota Mekah Al-Mukarramah? Saya rindukan ya segalanya Pak, di Baitul Haram, di Masjid Nabawi Pak. Saya sangat rindu pada waktu ini Ingat lagi sama Raudo ya Pak? Alhamdulillah, ingat sekali Pak, ingat sekali. 24 jam pasti saya ingin ke sana lagi Pak. Amin ya Allah. Pak, doakan Pak. Amin. Amin. Ya Allah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya Pak. Bapak, apa kenangan yang terindah seumur hidup Bapak? Apa kenangan yang terindahnya? Yang terindah kami ya segalanya pada waktu toa, pada waktu sa'i, pada waktu dan sebagainya Pak, nggak ada yang nggak indah-indah semuanya. Pada waktu wukuf, pada waktu mengantar haji, apa istilahnya, menolong jamaah-jamaah yang tersesat pada waktu itu, Masya Allah kita nikmat rasanya Pak. Bapak Abdurrahim, saya pun ikut merasakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Dengan hati yang tulus saya doakan semoga Bapak bisa kembali lagi ke sana dalam keadaan yang indah dan dalam keadaan yang luar biasa sehatnya Pak ya. Amin Pak. Amin. Amin ya Allah. Bapak terima kasih sudah menghubungi kami, memberikan spirit kepada kami. Iya Pak. Assalamualaikum Amin. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Ustaz, Iya. ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Man ahabba liqa Allah, ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih cinta untuk berjumpa dengan hamba itu. Jadi jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, timbulkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, timbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah mencintai kita, merindui kita, dan memberikan kesempatan kepada kita, peluang dan lain sebagainya. Yang dibuktikan oleh Bapak tadi, rasa rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua orang yang memiliki rasa rindu, rasa cinta kepada Allah untuk bisa berjumpa Rasulullah di Madinah, ingin mendapatkan berkah dan kebaikan dari Allah, menjadi tamunya Allah. Allah berikan kemudahan semua Ustaz. Amin. Allah berikan rezeki yang banyak. Allah berikan kesempatan-kesempatan umur yang panjang untuk bisa menemui kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang bisa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pikir rasa kangennya Bapak tadi adalah mewakili perasaan setiap hati seorang mukmin, bahwa ketika ditanya apa cita-citanya, pengen haji, apa cita-citanya pengen umroh, apa cita-citanya berangkatkan ibu bapak haji dan lain sebagainya. Saya teringat dai setiap kali saya pergi ke sana, saya selalu ketika tawaf wadaknya selalu menempelkan pipi saya di kelambu Ka'bah Allah kiswanya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak minta banyak ya Allah dalam hidup ini. Tempelkan kembali pipi ini ke Ka'bah ini ya Allah. Tempelkan kembali pipi ini ke Ka'bah ini ya Allah. Memang kita butuh dunia dai, tapi kebutuhan itu rasanya hilang ketika sudah langsung bisa bergantung di multaza. Ya, dunia itu wasilah. Dunia itu wasilah. Ustadz kembali tadi Ustadz cerita tentang masalah ibu ya, menyinggung sedikit berkaitan juga dengan masalah ihram, haji dan lain sebagainya. Bahwa bagi orang anak-anak ya, buat jamaah dan pemirsa yang punya rezeki, yang orang tuanya belum berangkat, berangkatkanlah ya. Ada seorang kekasih Allah yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala karena menggendong ibunya dari mulai Yaman. Dia tinggal di Yaman ke Madinah, ke Mekah, dia selesai semua rukun haji dan segala macam sunnah wajib dan dia kembali menggendong ibunya datang ke Yaman tanpa dilepaskan dari pundaknya, ya bukan hanya karena dia menggendongnya saja, artinya ada upaya dari anak tersebut untuk membahagiakan orang tuanya. Nah maka bagi anak-anak yang belumlah
orang tuanya berangkat, jangan egois ya, Iya. jangan sombong. Kasihlah kesempatan orang Kepada tua orang yang tua. barangkali ya kita secara usia kita nggak pernah tahu, Hitung-hitungan ya manusia kan? saja dulu ya. Ya orang tua kita yang belum berangkat sementara kerinduannya sudah sangat begitu luar biasa. Kadang-kadang kan penghalangnya adalah menantu yang jangan kenapa jangan sih harus orang tua kita kita aja aja dulu. ya. Cobalah para menantu juga mengerti bahwa orang tua ingin ya berangkat. Kasihlah. Bisa jadi ya. dengan begitu rezeki akan ditambah Akan Allah diberikan Subhanahu Allah wa karena Ta'ala. jaminan dari Rasulullah, orang yang berangkat haji semua rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu cara berdasarkan hadis kalau pengen lepas dari kemiskinan adalah berangkat haji. Subhanallah ya. Tabiul haji wal umroh, Iya. ikutkanlah haji dan umroh karena itu semuanya akan Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. membakar kemiskinan kita Betul. menjadi kaya raya. Amin. Mungkin kita bisa lihat tayangan sedikit sekali atau sebentar saja agar kerinduan semakin bertambah kepada kota Mekah Al-Mukarramah. Bisa ditayangkan di televisi mungkin siaran langsung mubasyarah di Mekah Al-Mukarramah biar semakin ada kerinduan gairah untuk kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini pemandangan terindah ya di dunia. Dan ini pusat dari dunia, Ya, poros ya. Poros. Ya. أولم يكفروا بما أوتي موسى Masya Allah, من Masya Allah. قبل قالوا سحران تظاهرا Berarti ini malam ini Ustaz di sana. Ya, kita 4 jam ya. Ya. Dan saya yakin yang sudah punya uang belum sempat haji minimal bisa umroh dahulu. Kalau sudah umroh biasanya semakin rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu Amin, wa ya Ta'ala. Tidak heran kalau ada orang yang punya kemampuan lebih, dia berangkat berkali-kali tidak salah, tapi ketika dia sudah membahagiakan tetangganya. Kalaupun tetangga sudah dia bahagiakan, kemudian anaknya sudah bahagia, saudaranya sudah dia bahagiakan, masih punya rizki, dia tetap berangkat, juga tidak ada masalah bagi kita semuanya. Kesimpulan terakhir Ustadz buat kita semuanya? Ya, Ustadz dan juga pemirsa, yang pertama tadi ihram artinya mengharamkan dunia, inqita anil makhluk wa ittisal billah, memutuskan hubungan dengan dunia dan menyambung hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik kita, jiwa kita, raga kita, semuanya kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita wukufkan hati kita, bersihkan semua jasad-jasad kita, fisik kita, lahir batin kita dari zanban, dosa-dosa. Ya, kemudian kita juga lepaskan kepalsuan-kepalsuan selama ini, baik yang di luar maupun yang di dalam. Kalau di luarnya kita menggunakan kain putih, di dalamnya kita tidak boleh menggunakan dalaman. Bersihkan semuanya, karena Allah tahu apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Dan kemudian tetap berhati-hati dengan menggunakan sabuk. Maknanya bahwa kita memang harus hati-hati, karena bisa jadi Allah buka aib kita kalau seandainya kita tidak hati-hati ya. Kemudian juga kita terus mempunyai kerinduan dan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin rindu, Amin, ingin ya berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai ketemu lagi pada Mozaik Haji esok pagi. Saya Faiz dan Dai Raden pamit. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.